Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar kalian hari ini? Perkenalkan, nama saya Epul Saipullah. Saya adalah salah satu guru di SMP Negeri 1 Caringin. Dan untuk kali ini, saya adalah penyaji untuk materi selanjutnya. Materi yang kita bahas di kegiatan MPLS ini adalah... Dan materi yang kita akan bahas adalah narkoba, narkotika, psikotika, dan bahan adiktif lainnya dan dampaknya terhadap kesehatan kita. Mari kita lanjut pada slide yang pertama. Nah, perlu kita tahu terlebih dahulu apa sih narkoba itu. Narkoba ini adalah singkatannya narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Dan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, zat atau obat yang berasal. Nah, untuk pertama kita perlu ketahui terlebih dahulu apa sih narkoba itu. Narkoba ini singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Dan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dapat dibedakan ke dalam golongan-golongannya. Oke, selanjutnya adalah bahaya dari narkoba. Emang apa sih sebenarnya bahaya dari narkoba ini yang tadi kita sudah sebutkan? Dari segi kesehatan, bahaya penyalahgunaan narkoba ini dapat menyebabkan rusak organ-organ tubuh. Contoh, otak, paru-paru, jantung, ginjal, dan hati. Kemudian, penggunaan narkoba dengan menggunakan jarum suntik itu juga bisa menyebabkan salah satu penyebab dari HIV atau AIDS. Penyakit HIV atau AIDS ya. Yang ketiga, penggunaan berlebih terus-menerus itu akan menyebabkan penggunanya overdosis sampai yang paling parah, yang paling tidak diinginkan adalah terjadinya kematian. Itu dari segi kesehatan. Nah, dan dalam segi psikososial, bahaya penggunaan narkoba ini itu akan menimbulkan adanya kriminalitas. Kemudian kecelakaan lalin atau lalu lintas. Mungkin penggunanya memakai narkoba, kemudian dia menyetir mobil atau kendaraan yang lainnya, tidak fokus, kehilangan sadar, akhirnya kecelakaan. Kemudian kejahatan seksual, tindakan kekerasan, terjadinya masalah keuangan, karena kita ketahui bahwa narkoba itu tentu tidak murah. Dan yang keenam itu adalah disharmoni keluarga atau ketidakharmonian dalam keluarga. Dan tidak hanya penggunanya yang mendapatkan kerugian, tentu saja setiap orang yang berhubungan dengan narkotika atau narkoba ini nanti secara hukum dia akan dikenakan sanksi. Contohnya, untuk narkotika jenis yang pertama, kalau pemiliknya itu dipenjara sekitar 10 tahun dan denda 500 juta. Untuk yang produksinya, itu akan dikenai pidana mati dengan denda 1 miliar. Kemudian yang membawa atau mengirim mendistribusikan itu dipenjara selama 15 tahun dengan denda 750 juta. Menawarkan untuk dijual, penjaranya 15 tahun, kemudian dendanya 750 juta. Kemudian yang memberikan narkotika kepada orang lain juga akan dipenjara selama 4 tahun. Nah, hukuman ini berbeda tergantung dengan jenis narkotika apa. Nah, selanjutnya, kenapa sih narkoba ini disalahgunakan atau dari mana sih awalnya narkoba ini disalahgunakan? Pertama, biasanya orang itu rasa ingin tahu, pengen mencoba, penasaran. Nah, dari mana sih pertama dia orang itu menyalahgunakan narkoba? Biasanya orang itu pertama karena ingin tahunya, ingin coba. Kemudian akhirnya dia ketagihan. Kemudian ketika dia ada masalah atau mungkin karena tren di lingkungan sekitarnya, kemudian ada mungkin dia tidak pede atau dan lain hal.
Dan yang selanjutnya adalah ciri-ciri orang yang menggunakan narkoba. Biasanya, ciri-ciri orang yang menggunakan narkoba, kalau dia pelajar, biasanya prestasinya itu belajarnya menurun. Karena dia tidak konsen, dia kehilangan motivasi, kemudian pola tidur berubah. Orang itu biasanya tidak betah di rumah, mulai bolos sekolah, kemudian mengucilkan diri, kemudian dia suka menyendiri. Ketika ada suatu emosinya itu tidak labil, kemudian mudah tersinggung. Dan untuk pelajar mungkin uang yang harusnya dibayarkan untuk kegiatan sekolah atau keperluan sekolah, akhirnya dia tidak bayarkan. Dia belikan dengan untuk memenuhi rasa ketergantungan dia terhadap narkoba tersebut. Kemudian biasanya cadel atau gagap. Dan biasanya jalannya itu sempoyongan untuk orang yang menggunakan narkoba. Selanjutnya, mengapa sih narkoba dilarang? Tentu saja, secara agama, semua agama di Indonesia itu mengharamkan penyalahgunaan narkoba. Tentu saja untuk kita yang muslim juga sama. Segala sesuatu yang memabukkan itu diharamkan. Tidak hanya agama, kebijakan pemerintah pun melarang ini. Banyak peraturan perundangan yang mengatur tentang narkoba, diantaranya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang narkotika, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Selanjutnya, kenapa lagi ini penggunaan narkoba dilarang? Tentu saja menghancurkan tujuan hidup dan masa depan. Orang yang sudah ketagihan dengan narkoba tentu saja tidak ada arah yang akan dia tuju. Yang dia pikirkan hanyalah bagaimana memenuhi rasa ketergantungan dia terhadap narkoba. Selanjutnya, merugikan negara tentu saja karena narkoba ini ilegal, tidak ada yang ilegal dan tentu saja merugikan pendapatan negara. Selanjutnya, mengapa narkoba perlu dihindari? Tentu saja, dari yang kita sudah bahas, narkoba ini dapat merugikan banyak hal secara terhadap individu kita, pribadi kita, mungkin juga terhadap keluarga kita, kehidupan bermasyarakat kita, dan tentu saja terhadap bangsa dan negara. Terus, apakah narkoba ini boleh dipakai? Tentu saja boleh. Namun, itu penggunaannya sangat ketat dan juga ada aturannya dan tidak semua orang bisa memakainya secara bebas karena penggunaan narkoba ini dikhususkan untuk kepentingan medis, misalnya operasi. Ketika kita mungkin orang yang ingin dioperasi, kemudian supaya dia tidak merasakan nyeri, akhirnya diberikan penenang ketika operasinya. Kemudian untuk kepentingan ilmu pengetahuan seperti laboratorium juga bisa. Namun untuk penggunaan terhadap kita pribadi secara bebas itu tentu saja tidak diperbolehkan. Dan materi terakhirnya adalah ketika orang yang sudah mulai ketergantungan terhadap narkoba, ada beberapa pemecahan masalahnya. Yang pertama itu ada terapi adiksi atau detoksifikasi. Yang kedua, terapi infeksi secara medis, kemudian rehabilitasi, dan juga pelatihan mandiri. Dan untuk kita yang belum atau kita jauhi saja narkoba ini dengan cara yang pertama, pencegahannya itu adalah memperkuat iman kita. Yang kedua, pilih lingkungan dengan pergaulan yang sehat. Kemudian yang ketiga, komunikasi dengan orang yang baik. Dan yang keempat adalah hindari pintu masuk narkoba. Dari yang tadi, mungkin dari sisi lingkungan atau mungkin di sini salah satunya adalah rokok. Kenapa rokok ini bisa jadi pintu masuk narkoba? Karena merokok adalah salah satu cara. Ketika kita menggunakan ganja, salah satu caranya itu kita menggunakan ganjanya itu dengan cara mirip dengan rokok-rokok pada umumnya. Makanya hindari pintu masuk dengan satu yang ini. Apalagi untuk kita para pelajar, hindari rokok. Oke. Dan
mungkin ini hanya sampai sini materi yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada materi atau ucapan yang salah. Tentu saya bukan ahlinya. Saya hanya membaca beberapa literasi tentang narkoba, kemudian saya menyampaikan kepada Anda sesuai dengan pemahaman saya. So, akhir kata saya ucapkan terlebih dahulu selamat bergabung di SMP Negeri 1 Caringin. Saya harap kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalian bisa mendapat teman-teman yang baik, guru-guru yang baik, pengalaman-pengalaman yang mungkin akan berguna untuk kalian di kemudian hari. Semoga pandemi ini cepat selesai sehingga kita bisa bertemu secara tatap muka, tidak seperti ini, daring seperti ini. Tentu saja ada sesuatu yang hilang ketika kita tidak bertemu secara langsung. Dan juga nanti kalian akan bertemu dengan saya secara daring ataupun luring untuk pembelajaran di kelas 7. Saya akan mengajar bahasa Inggris. Thank you so much for your attention. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen di bawah. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan saja di grup WhatsApp. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.